Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem penjualan berbasis komputer. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Saya Mika Setiawati, nomor absen 13. Saya Novita Dwi Anggraini, nomor presensi 17. Saya Septia Tusama Tiara, nomor presensi 21. dan saya Wahyu Bintang Bawono nomor presensi 25. Baik, pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu pertama deskripsi, dua dokumen, ketiga catatan, keempat fungsi, kelima flowchart, keenam SPI, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama-tama, deskripsi akan dijelaskan oleh Septu Java Bagasiara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai deskripsi. Deskripsi sistem penjualan berbasis komputer adalah sistem yang menggunakan komputer untuk memproses data dan transaksi penjualan serta mengelola persediaan barang. Ini berarti merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi terkait penjualan yang menggunakan komputer untuk memproses data dan transaksi penjualan serta mengelola persediaan barang. Informasi tersebut antara lain menerima order penjualan dari pelanggan, membuat faktur penjualan, menerima pembayaran dari pelanggan, menyimpan uang hasil pelunasan kepada pelanggan, yang terakhir melakukan penagihan kepada pelanggan. Next. Kemudian contoh dokumen yang pertama itu ada order penjualan yang digunakan untuk mencatat penjualan yang masuk. Next. Kemudian yang kedua ada faktur penjualan. Faktur penjualan ini dilakukan untuk agar catatan piutang selalu menunjukkan informasi yang akurat, terkini, dan lengkap. Setiap bulan perusahaan akan mencetak dan mengirimkan laporan bulanan. Laporan ini berisi ringkasan transaksi yang terjadi pada bulan-bulan sebelumnya dan menginformasikan kepada pelanggan tentang saldo piutang yang belum dilunasi. Next. Kemudian ada dokumen laporan bulanan. Dokumen ini digunakan pada saat transaksi pengembalian barang yang dijual atau ada pengurangan harga karena barang yang dikirim mengalami kerusakan. Transaksi tersebut akan dikreditkan ke rekening piutang. Untuk melaksanakan hal ini, manajer kredit harus memperoleh informasi dari bagian penerimaan barang untuk memastikan bahwa barang yang dikembalikan benar-benar telah diterima dan ditempatkan di gudang. Next. Pada contoh dokumen memo kredit ini digunakan pada saat ada kerusakan barang yang dikirim tidak terlalu parah. Biasanya pelanggan setuju untuk tidak mengembalikan barang, namun pelanggan akan memperoleh pengurangan harga. Jadi pada kasus ini, manajer kredit juga akan membuat memo kredit untuk merefleksikan nilai yang harus dikreditkan ke rekening pelanggan. Next. Nah, selanjutnya materi mengenai catatan akuntansi. Catatan akuntansi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada file induk atau master file, yang kedua ada file transaksi atau transaction files, dan yang ketiga ada account receivable change log file. Jika pemrosesan transaksi pada sistem penjualan dilaksanakan dengan menggunakan komputer, maka catatan akuntansi yang diselenggarakan tidak lagi berupa kertas atau hard copy, namun berupa file-file komputer atau soft copy. File-file yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dalam siklus pendapatan ini, seperti yang saya sebutkan tadi, ada tiga. Yang pertama ada file induk atau master file. Ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada file induk pelanggan atau customer master file. File ini digunakan untuk menyimpan data piutang kepada setiap pelanggan, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi terhadap piutang pelanggan tersebut. File induk pelanggan ini sama dengan atau mirip dengan kartu piutang dalam sistem pengelolaan transaksi secara manual. Yang kedua ada file induk persediaan atau inventory master file. Ini merupakan file yang digunakan untuk menyimpan data tentang
setiap jenis persediaan, termasuk dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik berupa penambahan atau pengurangan dalam persediaan tersebut. Yang kedua ada file transaksi atau transaction file. Ini juga dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada invoice detail. Sebelumnya, file transaksi atau transaction file ini merupakan file yang digunakan untuk menampung secara sementara transaksi yang mirip dengan buku jurnal dalam sistem manual. Jenis-jenis transaksi ini ada invoice detail. Invoice detail merupakan sebuah file yang digunakan untuk menampung data tentang faktur penjualan. Sedangkan yang kedua ada sales order detail merupakan sebuah file yang digunakan untuk menampung data tentang order penjualan yang sedang diproses. Dan yang terakhir ada cash receipt detail. Ini merupakan sebuah file yang digunakan untuk menampung data tentang transaksi penerimaan dari pelanggan. Yang ketiga adalah account receivable change log file. Ini merupakan file tambahan yang berisi sebuah record untuk sebuah perubahan tentang saldo piutang sejak tanggal dibuatnya laporan bulanan yang terakhir. Next. Baik, selanjutnya ada fungsi pemrosesan pesanan. Pemrosesan pesanan di sini adalah suatu proses menerima dan memproses suatu pesanan dari pelanggan hingga mengirim barang ke pelanggan. Adapun fungsi dari pemrosesan pesanan tersebut yang meliputi yang pertama adalah sebagai pelacakan pesanan. Sistem pemrosesan pesanan dapat memudahkan pelacakan pesanan mulai dari pengambilan hingga pengiriman. Yang kedua yaitu untuk mencegah pesanan hilang. Sistem pemrosesan pesanan dapat membantu mencegah pesanan hilang atau salah tempat. Yang ketiga adalah sebagai pengamanan pelanggan. Pemrosesan pesanan yang baik dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih andal bagi pelanggan. Dan keempat yaitu sebagai waktu pengiriman. Pemrosesan pesanan ini lebih efisien dan dapat mempersingkat waktu pengiriman. Next. Selanjutnya adapun fungsi dari pengiriman. Pengiriman adalah rangkaian langkah yang dilakukan untuk mengirimkan barang atau layanan kepada pelanggan setelah pesanan mereka diproses atau disetujui. Prosedur ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengiriman dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan informasi yang ada dalam sistem. Fungsi pengiriman yang pertama adalah memverifikasi persediaan. Setelah pesanan yang diproses dan disetujui, langkah pertama selanjutnya yaitu memastikan bahwa barang yang dipesan tersedia dalam stok. Selanjutnya yaitu selanjutnya untuk pengemasan. Barang yang dipesan harus dikemas dengan benar untuk melindungi selama pengiriman. Selain itu, dalam pengemasan juga mencakup penerbitan dokumen pengiriman seperti faktur atau surat jalan yang memuat rincian barang yang dikirim, jumlah, penjadwalan pengiriman, pemilihan kurir, dan tujuan pengiriman. Next. Adapun fungsi dari penagihan. Penagihan di sini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menagih pembayaran dari pelanggan setelah barang atau jasa berhasil dikirim. Fungsinya yaitu pertama yaitu untuk mengurangi resiko piutang tak tertagih. Dengan pemantauan yang tepat terhadap pembayaran dan pengingat yang tepat, waktu prosedur ini juga membantu mengurangi resiko piutang yang tidak dapat ditagih atau terlambat untuk dibayar. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan akurasi pembukuan. Prosedur ini untuk memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran tercatat dengan benar dalam sistem akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan hubungan kepada pelanggan. Prosedur penagihan yang transparansi dan terorganisir, perusahaan dapat menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dan memberikan pengingat yang tidak mengganggu dan menyediakan informasi yang jelas tentang kewajiban untuk pembayaran. Next. Kemudian pada flowchart pemesanan, yang pertama
Menerima pemesanan dari pembeli, kemudian menuliskan order dalam formulir order. Formulir ini dikirimkan melalui fax ke Departemen Order Penjualan setiap malam. Kemudian pada Departemen Order Penjualan, menerima order dari petugas penjualan dan mengumpulkannya ke dalam satu kelompok batch yang berisi 50 transaksi. Sebelum melakukan entry data, membuat jumlah kelompok atau total batch untuk 50 transaksi ke dalam secari kertas secara manual. Kemudian memasukkan data pemesanan pembeli ke dalam komputer, mencakup elemen data sebagai berikut. Nomor rekening pelanggan, nomor petugas penjualan, kode produk, kuantitas produk, dan tanggal pengiriman yang diminta. Kemudian pada Departemen Pengolahan Data, setelah komputer menerima input data pemesanan pembeli, bagian ini menjalankan program edit dengan menggunakan file induk pelanggan dan file induk persediaan. Kode pelanggan digunakan untuk mengakses record dalam file pelanggan. Setelah kode ini dimasukkan, sistem akan menayangkan data nama dan alamat pelanggan untuk dilengkapi dengan data order penjualan. Kode produk digunakan untuk mengakses record dalam file persediaan dan menayangkan nama produk dan harga. Kemudian seluruh transaksi yang telah lolos pengecekan ini dianggap telah akurat dan valid. Sedangkan transaksi yang tidak lolos pengecekan akan dilaporkan dalam laporan error dan exception untuk diinvestigasi dan dikoreksi. Keluaran dari proses ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hasil perhitungan jumlah kelompok dan yang kedua ada data order pembeli yang telah diedit. Kemudian menjalankan program penggabungan kelompok untuk kelompok transaksi yang telah valid. Keluaran dari proses ini adalah data order pembeli yang telah tergabung dalam sebuah file yang berisi banyak data dan akan digunakan untuk memutakhirkan berbagai file induk. Kemudian menjalankan program pemrosesan order penjualan dengan menggunakan file induk pelanggan dan file induk persediaan. Pertama-tama, program menghitung nilai penjualan dan membandingkannya dengan sisa jatah kredit atau batas kredit dikurangi dengan saldo piutang. Order yang tidak lolos dari uji batas kredit ini akan ditampung dalam laporan penolakan kredit yang akan diserahkan ke manajer kredit. Manajer kredit akan mengevaluasi laporan ini dan menentukan apakah akan menaikkan batas kredit pelanggan tersebut atau menolak. Untuk order yang diterima akan di-entry ulang bersama-sama dengan kelompok data berikutnya. Selanjutnya, program melakukan pengecekan apakah persediaan barang mencukupi untuk memenuhi order. Jika cukup, maka saldo rekening pelanggan didebit sebesar nilai penjualan dan field saldo dalam file persediaan dikurangi sebesar order yang dipenuhi. Keluaran dari proses ini adalah laporan penolakan kredit untuk diteruskan ke manajer kredit, kemudian tiket pengambilan barang atau picking tiket untuk diteruskan ke bagian gudang, file back order dan file open sales order, dan order penjualan sebanyak 4 lembar dan diserahkan ke Departemen Order Penjualan. Kemudian pada Departemen Penjualan menerima hasil perhitungan jumlah kelompok, kemudian membandingkannya dengan hasil perhitungan jumlah kelompok yang dibuat secara manual. Jika terdapat perbedaan, dilakukan pembetulan. Selanjutnya, kedua dokumen tersebut diarsipkan urut tanggal. Kemudian, yang terakhir, menerima order penjualan, kemudian didistribusikan sebagai berikut. Yang pertama, lembar pertama diteruskan ke Departemen Penagihan, lembar kedua dikirimkan ke pembeli sebagai pemberitahuan bahwa pesanannya sedang diproses, lembar ketiga diteruskan ke Departemen Pengiriman dan berfungsi sebagai slip pengiriman atau packing slip, dan yang terakhir lembar keempat diarsipkan urut abjad nama pelanggan. Next. Yaitu ada prosedur pengiriman. Prosedur pengiriman mula-mula dari Departemen Pengiriman menerima order penjualan dari bagian penjualan, kemudian diarsipkan berdasarkan nomor urut. Selanjutnya, dari pengarsipan tersebut, gudang menerima tiket pengambilan barang, lalu
diadakan penghitungan dan membandingkan dari order penjualan dan tiket pengambilan barang berdasarkan perhitungan fisik dengan kuantitas yang tertulis dalam tiket. Nah, kemudian setelah itu melakukan entry data yang menghasilkan dua dokumen berupa order penjualan atau slip pengecekan dan tiket pengambilan barang. Nah, dari entry data tersebut kemudian diedit dan dicetak diedit dan cetak dokumen pengiriman. Ini diambil dari file induk persediaan dan file induk pengiriman. Kemudian dari hasil edit dan cetak tersebut dihasilkan bill of lading sebesar 4 rangkap. Rangkap pertama diantarkan atau diserahkan kepada Departemen Penagihan. Rangkap kedua akan diserahkan ke pengirim, dan rangkap 3 dan keempat akan dilanjutkan oleh bill of lading. Rangkap ketiga beserta barang dan slip pengepakan tadi dikirim kepada pelanggan, dan rangkap keempat bersama tiket pengambilan barang akan diarsipkan menurut nomor untuk memantau pengiriman barang. Next. Selanjutnya adalah flowchart penagihan. Mula-mula dari Departemen Penagihan ini akan menerima tebusan order penjualan yang lalu akan mengarsipkannya sesuai dengan urut nomor. Selanjutnya, Departemen ini menerima juga tebusan surat muat dari Departemen Pengiriman. Atas dasar kedua dokumen tersebut tadi, Departemen ini akan mencocokkan dan membandingkan kedua dokumen tersebut yang selanjutnya akan diarsipkan sesuai dengan urut nomor, lalu membuat jumlah kelompok secara manual dan memasukkan data penagihan ke dalam komputer. Lalu, setelah komputer menerima data penagihan, dari ini akan menjalankan program pembuatan faktur penjualan dengan menggunakan file open sales order, file induk persediaan, dan file induk pelanggan. Hasilnya yaitu adalah yang pertama, yaitu hasilnya perhitungan jumlah kelompok dan yang nantinya akan diserahkan kepada Departemen Penagihan. Lalu yang kedua adalah faktur penjualan sebanyak 3 lembar yang mana diserahkan juga kepada Departemen Penagihan. Lalu dan yang terakhir adalah file faktur penjualan, file sejarah penjualan, serta file buku besar. Lalu di Departemen Penagihan ini kita lanjutkan, yaitu kan setelah menerima hasil perhitungan jumlah kelompok, kemudian itu akan dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Jika terdapat perbedaan, akan dilakukan pembetulan. Selanjutnya, kedua dokumen tersebut akan diarsipkan sesuai dengan urut tanggal. Selanjutnya, di departemen ini menerima faktur penjualan dari Departemen Pengolahan Data, kemudian mendistribusikannya pada lembar pertama dan kedua itu dikirimkan kepada pembeli, lembar ketiga bersamaan dengan tebusan order penjualan dan surat muat itu akan diarsipkan urut abjad nama pembeli. Next. Lalu berikutnya ada flowchart penerimaan kas. Untuk bagian surat masuk, departemen ini mula-mula menerima amplop pelunasan dari pelanggan, kemudian 2 orang petugas membuka dan mengeluarkan cek beserta bukti kas masuk. Terus setelah dilakukan pemeriksaan visual, departemen ini akan mengesahkan atau endorse cek dengan cara membubuhkan tanda tangan di ruang khusus di balik lembar cek dan membuat daftar penerimaan kas sebanyak 3 lembar. Selanjutnya, departemen ini akan mendistribusikan daftar penerimaan kas sebagai berikut. Lembar pertama, bersama-sama dengan ceknya diserahkan ke bagian kasir yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan setoran ke bank. Lembar kedua, diserahkan ke bagian internal audit yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat rekonsiliasi bank setiap bulan. Lalu lembar ketiga, bersama-sama dengan bukti kas masuk diteruskan ke bagian piutang untuk digunakan sebagai dasar memutakhirkan catatan piutang. Lalu bagian piutang, bagian ini mula-mula menerima daftar penerimaan kas dan bukti kas masuk, kemudian memasukkan data penerimaan
kas ke komputer dan menghasilkan kedua dokumen tersebut urut tanggal. Lalu bagian ini menggunakan terminal online untuk memasukkan jumlah daftar penerimaan kas sebagai sebuah batch total, nomor pelanggan, nomor faktur, dan nilai pelunasan. Lalu pada Departemen Pengelolaan Data, setelah komputer menerima data penerimaan kas, Departemen ini akan menjalankan program edit untuk memverifikasi akurasi entry data, yaitu sebagai berikut. Pertama, cek validitas terhadap nomor pelanggan dan nomor faktur. Yang kedua, close loop verification untuk menjamin bahwa rekening yang dikredit tepat. Lalu yang ketiga, cek field data untuk menjamin bahwa hanya nilai numerik yang dimasukkan untuk field nilai pembayaran. Yang keempat, penjumlahan seluruh nilai yang dimasukkan dan membandingkan total tersebut dengan total batch yang telah dimasukkan sebelumnya oleh petugas. Selanjutnya, departemen ini akan menjalankan program pembaruan catatan piutang untuk mengkredit file induk pelanggan sebagai nilai pelunasan, mencap lunas faktur, dan mencatatnya ke file sales history dan mencatat seluruh kas yang diterima file penerimaan kas. Selanjutnya, komputer akan mencetak bukti setor bank sebanyak 2 lembar dan diserahkan ke kasir. Lalu, di bagian kasir, menerima daftar penerimaan kas dan cek dari petugas penanganan surat masuk. Selanjutnya, bagian ini menerima 2 lembar bukti setor bank. Selanjutnya, bagian ini akan membandingkan bukti setor bank dengan cek dan daftar penerimaan kas setelah memverifikasi dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya, kasir menyetorkan kas dan bukti setor bank ke bank, mengarsipkan ke bank, dan bank mengarsipkan daftar penerimaan kas urut tanggal. Lalu untuk di bagian piutang, setiap bulan bagian ini akan membuat dan mencetak laporan pelanggan bulanan dan mengirimkannya kepada setiap pelanggan. Lalu pada sistem pengendalian internya terdapat 9 ancaman, yaitu penjualan kepada pelanggan dengan reputasi kredit jelek yang mengakibatkan hasil penjualan tidak tertagih. Adapun prosedur pengawasannya itu kredit disetujui oleh manajer kredit, bukan oleh manajer penjualan. Ancaman kedua, kesalahan pengiriman barang, yaitu seperti jenis, kualitas, dan alamat tujuan, yang mengakibatkan kekecewaan pelanggan, yaitu prosedur pengawasannya rekonsiliasi order penjualan dengan packing tiket dan packing slip. Lalu ancaman ketiga, pencurian barang. Ancaman keempat, gagal menagih pelanggan. Ancaman kelima, salah tagih. Ancaman keenam, pencurian kas. Ancaman ketujuh, kesalahan posting piutang dagang. Ancaman kedelapan, kehilangan data. Dan ancaman kesembilan, yaitu kinerja yang buruk. Baik, kesimpulannya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, setelah materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, eh, kesimpulannya adalah sistem penjualan mencakup aktivitas atau transaksi bisnis yang berhubungan dengan penjualan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan kas dari hasil penjualan tersebut. Sistem ini dapat diselenggarakan secara manual ataupun dengan menggunakan komputer seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Dalam sistem penjualan berbasis komputer terdiri dari 4 subsistem. Yang pertama ada penanganan penjualan, yang kedua pemrosesan pesanan, yang ketiga pengiriman barang, dan yang terakhir penagihan atau penerimaan kas. Prosedur pengendalian khusus harus diterapkan pada sistem penjualan berbasis komputer. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.